Baik sahabat kemanusiaan, salam kemanusiaan. Ya, kita akan praktek bagaimana cara pertolongan patah tulang di anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah itu meliputi tungkai di lutut, tungkai bawah, pergelangan kaki atau ankle yang bisa kita sebut di kaki-kaki ya, di punggung kaki, jari kaki dan di telapak kaki. Diumpamakan terjadi patah tulang atau fraktur di bagian tungkai bawah. Ciri-cirinya bengkak, nyeri, sulit digerakkan, mengalami perubahan bentuk. Lalu terlihat adanya benda putih ya yang keluar, yang diduga itu adalah tulang atau keluarnya ada cairan putih di sekitar. Ya. Biasanya ini diikuti oleh cedera atau luka ya, di bagian kulit. Biasa ada darah yang keluar. Caranya adalah bisa kita membuat benda yang bulat ya, kita gunakan benda yang bulat di sekitar kita untuk ditaruh di atasnya. Atau kita membuatnya dengan membuat ya ring verbal ya. Ring verban seperti ini. Kita buat dengan mitela ya. Lebih mudahnya biasanya teman-teman bilang selap donat ya. Ya, karena bentuknya seperti ini ya, lingkar seperti donat itu. Ini ya. Ya, saya menyebutnya ring verban. Ya, taruh di sini, taruh di atasnya, lalu kita gunakan pembalut lain. Ya, taruh di atasnya, kita ikat. Ya. Kalau ada 2 orang penolong, maka 1 orang penolong melakukan penekanan di pembuluh nadi antara luka dan jantung di sini atau di sini, di bawah sini, ya, di bawah lutut. Ya. Ya. Seperti biasa ya, sebelum melakukan pertolongan kita cek dulu dari mulai penilaian keadaan dan sebagainya sampai pemeriksaan fisik. Ketika kita temukan adanya cedera di sini baru kita melakukan pertolongan. Karena pasiennya sadar, kita tetap membuat komunikasi ke pasien. Mas, saya tolong bagian tungkainya Mas ya. Tenang aja Mas ya. Tahan sedikit Mas ya. Agak sakit, tahan sedikit. Lakukan ini sebelum pembidaian. Ya, ingat, lakukannya sebelum pembidaian. Lalu diikat. Ya. Bagian-bagiannya harus tertutup. Harus tertutup semua bagiannya. Bagian yang luka. Oke? Lalu lakukan pengukuran di bagian yang luka. Lakukan pengukuran. Ya, taruh di bagian yang sehat. Ya. Sebelum dan sesudah melakukan pertolongan, kita bandingkan bagian yang sehat dengan yang sakit. Ya, lakukan penilaian terus sampai ke GSS kan ya. Ya, gerakan, sirkulasi, ya, kita sirkulasi, sensasi. Ya, sirkulasi, lihat sirkulasinya di sini, lihat ya, di ibu jari bagian kakinya kita tekan 2 detik harus merah kembali. 1 2 ya. Tekan, lepas, 1 2. Kita harus samakan antara kanan dan kiri. Oke?
Baru kita pasang mitela. Gunakan selap 8, pasang mitela, masukkan ke mitela di bagian yang sakit melalui celah-celah alami. Celah-celah alami di bagian bawah lutut, diukur bagian bawah lutut dan bagian pergelangan kaki. Atas bawah luka. Atau kita pakai celah telapak tangan kita boleh. Seperti ini, masukkan. Ukur. Nanti lutut kita satukan antara yang sehat dengan yang sakit. Ya, ini ya lipatannya dua ya, menumpuk dua seperti ini ya. Lalu nanti di pergelangan kaki. Sudah mitela kita letakkan, baru kita letakkan bidai. Letakkan bidai. Ya. Ini cara mudah ya. Kita lapisi bantalan di bagian ujung ya. Seperti ini. Kasih cara mudahnya saja ya, kita kasih lapisan di ujung. Ini kita ikat di mana dulu ya, betul, bagian atas dan bawah luka. Ya, menyilang kanan kiri. Lihat wajah dari si penderita. Ya. Ikatan pada bidai ya. Ikatannya pada bidai. Lihat ikannya pada bidai. Bukan di atas atau di bawahnya, tapi pada bidainya. Atas, bawah. Masuk kanan, masuk kiri. Tarik.
Satukan lututnya, yang digeser bagian yang sehat ya, menuju ke bagian yang sakit. Satukan lututnya. Ikat lutut. Simpul. Ini di tumit atau di pergelangan kaki engkel. Lihat di sini, yang atas agak lebih dipanjangkan. Ya. Satu kali gerakan, jangan terlalu banyak gerakan. Kalau ada ganjalan, kita ganjal dia. Simpul. Ya, seperti ini. Dah, kalau sudah kita naikkan jangan diturunkan kembali. Ya. Jangan ada banyak pergerakan. Ya, tadi setelah melakukan tindakan kita lakukan GSS lagi. Lihat, bandingkan antara kaki yang sakit dengan kaki yang sehat. Di sini ada nadinya, kita lihat nadinya teraba atau tidak. Di dorsal terjauh, dorsalis pedis. Teraba atau tidak? Kalau tidak teraba, ikatan kita terlalu kencang. Lihat di sini. Di sini berubah menjadi kebiruan enggak di ibu jarinya. Ibu jari kakinya. Lihat. Tekan, lepas, 1, 2. Ya. Gerakan sensasi sirkulasi. Kita lihat bawahnya ya. Kita GSS bawahnya. Dia terasa atau tidak? Kalau dia ya ada respon, dia merasakan geli. Ya. Ya, berarti ikatan kita cukup, tidak terlalu kencang. Ya, seperti itu. Dalam kasus cedera jaringan atau otot dan rangka, kita tinggikan bagian yang cedera. Ya, bagian cedera kita tinggikan untuk membuat pasien lebih nyaman. Nanti kita lakukan pertolongan, pengangkatan atau evakuasi dengan kondisi seperti ini. Kita pindahkan ke tandu. Kita evakuasi dengan tandu. Bagian kaki kita tinggikan. Ya. Itu cedera patah tulang di tungkai bawah terbuka. Ya, jelas ya? Baik, itulah bagaimana kita melakukan pertolongan pada cedera patah tulang tungkai bawah terbuka. Baik, kita nanti akan berlanjut ke pertolongan patah tulang tungkai atas tertutup.